Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, NPM 3062056053. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD 1, dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila MPD. Pengembangan kurikulum PKN dalam KTSP. Yang pertama yaitu analisis isi kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diberlakukan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau disebut BSNP. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KTSP sebagaimana disebut Konto Wibisono adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, perkembangan iptek dan seni. Yang keempat, dinamika perkembangan global. Yang kelima, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keenam, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2006 atau KTSP. Kelebihan KTSP ini diantaranya yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan, mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program pendidikan. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. KTSP juga mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. KTSP juga memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. KTSP juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun praktek pelaksanaannya di lapangan. Yang keempat, yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Pengembangan silabus PKN. Yang pertama, pengertian silabus, yaitu silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan dan alat belajar. Yang kedua yaitu pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pada atau pusat kegiatan guru PKG dan dinas pendidikan lainnya. Tahap-tahap pengembangan silabus pembelajaran yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga perbaikan, dan yang keempat pemantapan, yang kelima penilaian silabus. Komponen silabus pembelajaran. Yang pertama, identitas silabus pembelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, penilaian. Yang kedelapan, alokasi waktu.
Yang kesembilan, sumber belajar. Yang terakhir yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi identitas. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang keempat, melakukan pemetaan kompetensi. Yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, merumuskan indikator kompetensi. Yang ketujuh, penentuan jenis penilaian. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Yang kelima, menentukan sumber belajar. Mungkin sampai di sini dulu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.